Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat menarik saya lihat, dan semoga kita semua juga bisa menyimak video ini dengan seksama dan mengambil pesan apa yang kemudian disampaikan dalam video ini. Nah, sebuah video yang kemudian akan kita tampilkan ini adalah sebuah video dari Kiai Mujib yang kemudian dengan tegas dan berapi-api mengatakan kepada kita bahwa setelah virus corona yang kemarin menimpa Indonesia, ternyata ada virus yang lebih berbahaya menurut Kiai Mujib, bahwa virus yang lebih berbahaya dari corona itu ternyata menurut beliau adalah virus dari para habaib ini. Nah, kenapa kemudian Kiai Mujib mengatakan bahwa para habaib ini dianggap sebagai virus yang lebih berbahaya dari virus corona? Ya, mungkin beliau menganggap bahwa doktrin-doktrin yang selama ini disampaikan, diberikan kepada rakyat kita, kepada pribumi, kepada rakyat Indonesia, terkait dengan doktrin-doktrin dari para habaib ini, itu mungkin dianggap sebagai virus yang mungkin bisa menjangkit seluruh rakyat Indonesia, dan itu dianggap sebagai doktrin yang mungkin sesat. Nah, salah satu contoh doktrin yang selama ini disampaikan oleh para habaib ini oleh Kiai Mujib adalah doktrin yang mengatakan bahwa kalau kita taat kepada para habaib itu, maka kita akan masuk surga, walaupun kemudian kita tidak taat dan tidak mengaji dan tidak taat kepada Pancasila dan aturan-aturan dari negara kita. Jadi memang bahwa para habaib menganggap bahwa kalau kita taat dan patuh kepada para habaib yang menganggap diri sebagai cucu Nabi, maka itu menjadi syarat utama katanya untuk kemudian masuk surga. Sehingga mungkin Kiai Mujib mengatakan bahwa mereka adalah virus yang melebihi ganasnya virus corona. Nah, sebagai mana dan seperti apa kemudian penyampaian yang berapi-api dan cukup bersemangat dari Kiai Mujib, maka mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Berangkat dari pandangan dan dari ucapan, itu kata kitab Samawi. Kalau kemarin ada virus yang berbahaya, yaitu virus corona, alhamdulillah sekarang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik virus corona ada yang virus berbahaya, yaitu virus habaib. Ini kitab Samawi berbicara. Wahai saudaraku anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, walaupun yang di dalam maupun yang di luar negeri, kita harus cermat-cermat, kata kitab Samawi, harus jernih, bisa punya pandangan yang tajam sebagaimana tajamnya mata burung Garuda. Kita harus bisa berbicara sebagaimana berbicaranya burung Garuda. Ada pelajaran ibroh yang hebat, yaitu hikmah di balik corona. Kita harus cerdas. Ternyata ada virus lagi yang tidak nampak, yaitu virus habaib. Karena apa? Mohon maaf, doktrinnya yang paling bahaya. Kamu cinta Pancasila atau cinta Al-Quran, itu termasuk virus bahaya. Bahayalah Latin. Saya ulangi lagi, virus yang melebihi corona adalah virus habaib, yang termasuk doktrinnya kamu cinta Pancasila atau Al-Quran. Goblok sia. Satu. Kemudian oper ale lagi, Habib Rizik, gurunya NU, itu melebihi virus corona. Oper ale lagi menyatakan bahwa Habib Taufik, gurunya NU, itu virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Mujib, saya kemarin ini menurut jenengan pendapatnya gimana? Kemarin itu Dewan Suro dari Robito Alawiyah, Habib Muhsin, di acara acara rakernas atau apa gitu di Pasuruan, itu dia dengan lantang di depan Ketua Robito
di depan Habib Taufik ngomong kayak gini, ditegur. Jadi sama Habib Muhsin itu, Habib Taufik sebagai ketua Robito ditegur begini, mohon maaf Habib Taufik sebagai ketua Robito Alawiyah bukan ingin menggurui, kita ini harus sadar bahwa bumi Nusantara itu sudah subur makmur sebelum kedatangan kita orang Arab. Betul, itu Habib Muhsin. Bahkan kalau ini andai kata orang-orang yang fanatik mendengar perkataan Habib Muhsin, saya kira akan sadar. Habib Muhsin itu memang udah sepuh, Dewan Suro. Nah, kata beliau, kita jangan terlalu membanggakan merasa sok paling Islam, karena sebelum datang bangsa Arab ke Indonesia sudah subur duluan, sudah subur makmur. Islamnya sudah ada oleh para wali-wali terdahulu. Begitu, itu yang saya sampaikan. Monggo lanjut Pak Mujib. Jadi Alhamdulillah kalau masih ada Habib, sosok Habib beliau Muhsin menyadari, alhamdulillah. Tapi ini sudah terlanjur Gus. Wattaqu fitnatal ladzina dzalamu minkum khassah. Kita harus bisa menjaga fitnah yang muncul dari mereka sebagian. Pak Mujib terpaksa habiskan semuanya habaib. Karena apa? Setelah oper alih komando bahwa guru NO adalah Taufik, Taufik adalah gurunya NO, kemudian memberi virus lagi. Habib adalah nomor 1 dibandingkan Al-Quran Gus. Jelaskan. Berarti itu virus yang melebihi corona. Membahayakan. Berarti mau nebas Pancasila, mau nebas Indonesia, mau nebas merah putih, mau menebas Bhinneka Tunggal Ika, wajib malah Mujib. Kenapa? Kita digaungkan ya ahlal waton, ya ahlal waton hubbul waton minal iman, betul enggak? Bangkit. Kata di Abiyadi Upasmanya habis menyabis. Karena apa? Mohon maaf, ini saya buka. Jangan tertipu, jangan terpancing bahwa kita ini punya kitab yang hebat. Karena apa logikanya kalau kitab bernuansa tulisan Arab Gus? Coba Pancasila ditulis bahasa Arab, itu kitab kita asli. Justru inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim, jejak Nabi kita itu, estafet Nabi kita adalah Ibrahim. Ibrahim gak punya kitab, tapi punya suhuf, lembiran-lembiran. Itu Pancasila dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tulis sebagai bahasa Arab aja sudah kelihatan suhifah, sudah kelihatan lembiran. Hati-hati. Berarti Anda mengusik orang-orang Nusantara yang tidur, mengusik Durya Wali Songo, mengusik Durya ulama Nusantara. Kitab itu sohifah. Kalau Al-Qur'annya Al-A'la yang tertinggi, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sampai di mana kalian habaib mengaji? Jangan diajarin ini Durya Nusantara, ini Durya Wali Songo, Durya raja-raja yang ada di Nusantara. Hati-hati. Biar Mujib yang berteriak, yang penting kita bangkit, yang penting kita mendengarkan. Coba kalau sudah habaib di nomor 1 Kang Gus, Quran ditiadakan, apa yang terjadi? Yang namanya ulama kita, ahli thariqah, ahli pondok pesantren, paling satu yang paling viral, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah ketok palu. Yang satu hak untuk ibadah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, wabil walidaini ihsana, kedua orang tua. 1 Allah, 2 kedua orang tua. Gimana tidak bahaya melebihi virus corona Gus? Quran aja disebolehkan. Habib nomor 1 berarti menghapus itu ayat, menghapus kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tak bongkar. Kalau kamu meniadakan Al-Quran berarti meniadakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. 1 ketuhanan, 2 harus berbakti kepada kedua orang tua. Berarti mau beralih harus cinta ke habaib. Naudzubillah min dzalik. Berantas. Berarti mau meniadakan nilai-nilai Pancasila.
Iya, sebagaimana telah kita saksikan apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai Mujib yang kemudian mengatakan bahwa ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dan 2021 kemarin. Dan setelah pasca virus corona, kemudian bahwa Kiai Mujib mengatakan kepada kita ada virus yang lebih berbahaya, yaitu virus para habaib. Jadi memang bahwa kalau kita analisa secara bersama-sama dan kita menilai ini bahwa memang betul ibaratnya memang mereka ini kemudian menjalar dan ibaratnya memang virus karena doktrin-doktrin yang kemudian selama ini menyesatkan rakyat Indonesia itu kemudian telah memakan korban yang begitu banyak dengan caranya mereka. Ya, anggaplah mungkin seperti yang dicontohkan oleh Kiai Mujib soal bagaimana kalau kita taat dan tidak taat kepada para baik, doktrin mereka selama ini yang mereka sampaikan, ya saya kira itu memang adalah salah satu contoh. Kemudian itu bisa dianggap sebagai virus yang cukup berbahaya dan merusak akhlak dan perilaku anak muda dan rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, semoga kemudian apa yang disampaikan oleh Kiai Mujib ini bisa menjadi pelajaran berharga dan kita mengambil hikmah di dalamnya dan kita lebih berhati-hati dan menyampaikan kepada publik, kepada rakyat dan kepada pemuda kita untuk tidak lagi ikut dan tersesat dalam penyampaian-penyampaian doktrin yang selama ini ya itu bisa berakibat dan bisa merupakan virus untuk kemudian menjangkit rakyat dan pemuda kita yang ada di Indonesia. Jadi bahwa sekali lagi virus ini memang atau virus dari para habaib ini lebih parah dari virus corona yang pernah menimpa dan melanda Indonesia. Dan kita akan bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Mujib tadi. Nah, seperti apa kemudian kelanjutan dari ini? Mari terus kita ikuti perkembangannya dan kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq wal aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.